menjelaskan tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitabnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri, yaitu Ainul Fatin Fadiah. Nama saya Amelia Fitri. Nama saya Faiz Nur Paujan. Tonton kami di video selanjutnya. Dadah, selamat menyaksikan. Pengertian iman. Iman menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan pengertian iman menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, al-imanu marifatun bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Dalam Islam, kita percaya pada 6 perkara, yakni yang pertama, iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah, entah itu yang baik atau yang buruk. 6 perkara tersebut sering kita sebut sebagai rukun iman. Sedangkan pengertian beriman kepada malaikat itu adalah meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk menjalankan perintahnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 5 yang berbunyi, "Fal mudabbirati amro", artinya dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sedangkan pengertian malaikat sendiri, malaikat itu berasal dari bentuk jamak dari kata malak yang artinya cahaya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya jumlah malaikat itu dari mulai awal penciptaan sampai nanti hari kiamat itu tidak akan berubah, tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang. Kemudian nama-nama malaikat. Seperti yang kita ketahui, nama-nama malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul dan para nabi. Yang kedua, ada malaikat Mikail yang tugasnya mengatur rezeki makhluk Allah seperti menurunkan hujan pada manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Yang ketiga, ada malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa manusia, termasuk mencabut nyawanya sendiri. Yang keempat, ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala di hari kiamat nanti. Yang keempat dan yang kelima dan yang keenam, ada malaikat Munkar Nakir yang tugasnya di dalam kubur, yaitu menanyakan pertanyaan pada orang yang sudah meninggal nanti. Yang ketujuh dan yang kedelapan, ada malaikat Rokib dan Atib. Malaikat Rokib itu tugasnya mencatat amal buruk manusia selama hidup, dan malaikat Atib ini tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Kemudian yang kesembilan ada malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10, itu ada malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Itulah 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Sifat-sifat malaikat Allah yang wajib kita teladani, yaitu diantaranya malaikat memiliki ketaatan dan kedisiplinan. Malaikat dapat mengendalikan diri dari perilaku-perilaku negatif, memiliki rasa tanggung jawab, lalu senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lalu juga senantiasa mengajak kepada kebajikan. Pada umumnya, malaikat memiliki karakter-karakter yang merupakan formulasi dari seluruh nilai-nilai keutamaan, yaitu yang pertama, malaikat memiliki kesempurnaan ilmu atau al-ilm al-kamil. Yang kedua, malaikat memiliki kesempurnaan dalam hal penjagaan diri atau ifah dari nafsu syahwat. Yang ketiga, malaikat adalah makhluk yang senantiasa dan selamanya menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana penerapan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Nah,
Hal-hal positif yang dapat ditimbulkan dari mengimani malaikat diantaranya memiliki kerendahan hati, didorong untuk mempelajari tentang malaikat, selalu hati-hati dengan apa yang dilakukan, didorong untuk melakukan sholat berjamaah, dan senantiasa beramal baik. Lalu apa saja hikmah dalam beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, dapat menambah keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Yang ketiga, menambah rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui para malaikat, manusia dapat memperoleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, dapat menambah semangat dan rasa ikhlas dalam beribadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan iman kepada kitab Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah kita mempercayai dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya yang berisi wahyu dan firman-Nya kepada para nabi dan rasul utusannya sebagai pedoman petunjuk bagi umat manusia. Macam-macam kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi. Dan kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-610 Masehi. Hikmah beriman kepada kitab Allah yaitu kita dapat mengetahui bahwasannya rahmat Allah itu sangat luas dan kasih sayangnya itu tidak terbatas bagi seluruh umat manusia. Dan hikmah terakhir yaitu kita dapat mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab pelengkap dan juga kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kami juga masih belajar, masih dalam proses belajar, jadi masih banyaklah kekurangan yang kami miliki itu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Udah.